Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya Al-Fajri dengan NIM 210305501014 dari kelas B. Pada saya pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah epidemiologi, Ibu Irwan Herudin SKM MKes. Eh, Kemudian tanpa membuang banyak waktu, saya akan mempresentasikan sedikit materi saya yang diberikan dengan tema penyakit jantung koroner, di mana judul jurnal saya yaitu edukasi dapat meningkatkan kualitas hidup pasien yang terdiagnosa penyakit jantung koroner. Next. Baik, yang akan menjadi outline kita pada hari ini yaitu ada pendahuluan, tujuan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Next. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Maraknya penyakit jantung di dunia menjadi pembunuh salah satu pembunuh terbanyak di dunia. Contohnya penyakit jantung koroner, di mana kualitas hidup pada pasien penyakit jantung koroner rata-rata mengalami penurunan umumnya pada kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya. Beberapa penelitian menyatakan bahwa sugesti yang baik terhadap apa yang terjadi pada dirinya secara positif dan memiliki harapan yang positif terhadap masa depan menurunkan risiko terjadinya kembali dilakukan PCI dengan pembuluh darah jantung pasien dengan penyakit jantung koroner. Edukasi merupakan suatu intervensi dengan proses untuk mengembangkan keterampilan dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesehatan pada pasien dengan mampu melakukan latihan-latihan tertentu. Next. Uh, Baik, ada tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat seberapa edukasi mempengaruhi kualitas hidup pasien yang terdiagnosa penyakit jantung koroner. Next. Nah, untuk metodenya itu sendiri, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana pada penelitian ini peneliti memberikan intervensi berupa edukasi, di mana hasilnya dapat diukur. Penelitian ini juga menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok intervensi, di mana kelompok ini merupakan kelompok yang diberikan edukasi, sedangkan kelompok kontrol kelompok yang tidak diberikan edukasi. Nah, sampel pada penelitian ini terdapat 18 orang, di mana 18 orang ini dibagi menjadi dua, di mana 9 orang untuk kelompok kontrol, 9 orang untuk kelompok intervensi. Instrumen penelitian ini merupakan kuesioner, di mana kuesioner ini yang digunakan adalah kuesioner baku SF36. Next. Nah, di sini yang hasil yang didapatkan oleh peneliti terdapat pada interpretasi yang itu berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil di mana umur rata-rata pada kelompok kontrol adalah 56,4, sedangkan pada kelompok intervensi rata-rata umur responden adalah 55,11 tahun. Kelompok kontrol kualitas hidup responden rata-rata 45,89 dengan 8,484, sedangkan kualitas hidup pada kelompok intervensi rata-rata kualitas hidup adalah 47,17. Hasil penelitian ini juga disajikan dalam bentuk tabel univariat dan bivariat. Next. Nah, untuk hasil yang kedua ini, dari tabel kedua didapatkan hasil di mana min kualitas pada kelompok kontrol free dan pos pengukuran terdapat peningkatan nilai min dari sebelumnya 45,8889 menjadi 61,111 dengan nilai p-value 0,001 berbanding 0,05. Kemudian untuk kelompok intervensi, nilai min pre-edukasi dan post-edukasi pasien didapatkan peningkatan juga dengan nilai sebelumnya 50,17 menjadi 70, nilai p-value 0,019 berbanding 0,05. Next. Nah, yang akan menjadi pembahasan dari hasil itu dibagi menjadi dua subjudul, di mana yang judul pertama itu membahas mengenai distribusi frekuensi umur dan kualitas hidup responden. Dari hasil penelitian univariat tentang umur pada pasien dengan ternyata didapat
hasil yang sebelumnya kita bahas tadi, hasilnya dapatkan rata-rata umur responden adalah 55 tahun. Di mana hasil ini pun telah sang peneliti sudah melakukan perbandingan dengan penelitian lain yang dibandingkan oleh penelitian Nanhao et al. Yang mengatakan bahwa umur rata-rata responden dengan penyakit jantung adalah 57,6 dengan standar deviasi 11,4. Kualitas hidup di bawah angka 50 adalah memiliki kualitas yang buruk, dan angka 50 sampai 100 adalah memiliki kualitas hidup yang baik. Untuk kelompok kontrol, kualitas hidup responden rata-rata adalah 45,89 dengan standar deviasi 8,484 dengan rentang hidup 35 sampai 65, sedangkan kualitas hidup pada kelompok intervensi rata-rata eh, adalah 47,17 dengan standar deviasi 10 dan rentang hidup antara 40 sampai. Untuk yang pembahasan kedua itu analisis pengaruh kualitas hidup pre-post kelompok kontrol dan pre-post edukasi kelompok. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan jumlah responden 9 kelompok pada 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 kelompok intervensi baru pada sebelumnya didapatkan 2,89, yang berarti berada pada kualitas hidup yang buruk, dan min setelah perlakuan adalah 61,111 yang berarti kualitas hidup responden baik. Maka terjadi peningkatan pada hasil yang didapatkan. Untuk penelitian nilai nilai min pada kelompok kontrol didapatkan min sebelum edukasi adalah 50,17 dengan min setelah diberikan edukasi adalah 70,84. Sama halnya dengan sebelumnya terjadi peningkatan responden. Hasil penelitian yang dilakukan ini juga sesuai dengan yang dilakukan oleh Reid et al. Yang mengatakan bahwa pasien dengan penyakit jantung memiliki tingkat peningkatan kualitas hidup yang signifikan ketika intervensi diberikan kepada pasien tersebut. Next. Nah, yang terakhir itu kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis statistik peneliti yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pasien yang terdiagnosa penyakit jantung koroner berada pada rata-rata usia 55 sampai 56 tahun. Mungkin itu saja yang sempat saya presentasikan untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.